Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan coba pandu teman-teman untuk yang mau mas upload di Shopee. Jadi di video-video saya yang sebelumnya tentang mas upload itu tampilannya banyak berubah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cek sekarang itu tampilannya udah berbeda. Makanya di video kali ini saya mau buat proses mas upload dari awal sampai produk itu terupload di tampilan yang sekarang nih teman-teman. Jadi untuk persyaratan upload produk kalau di Shopee itu kalau misalkan teman-teman ininya masih 100 nih, strip garis miring 100, ini teman-teman tokonya belum terdaftar gratis ongkir atau belum masukin rekening. Jadi pastikan teman-teman sebelum teman-teman mulai upload produk, teman-teman daftar dulu gratis ongkir dan masukin rekening supaya kuota produk teman-teman ini bisa jadi 2000, karena kalau belum ini masih jadi 100. Ya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah dapat file yang kita kasih, yang teman-teman order file tersebut, itu teman-teman filenya itu bukan file buat mas upload, tapi mas uploadnya teman-teman harus download dari sini nih. Edit secara massal, klik mas upload. Nanti teman-teman masuk ke halaman mas uploadnya. Nah, ini dia. Upload filenya di sini. Tapi teman-teman uploadnya pakai template yang teman-teman download di halaman sini teman-teman. Jadi file yang dari kita, file yang kita kasih itu ini hanya file master aja, bukan file buat upload. Kalau teman-teman mau ngupload, teman-teman harus download template resminya. Ya gitu. Jadi kalau teman-teman buka file ini contohnya seperti ini, teman-teman klik enable editing. Untuk mas upload ini teman-teman wajib pakai PC ya. Jadi teman-teman udah nggak bisa lagi pakai HP. Dulu kalau masih teman-teman tahu yang video-video sebelumnya saya masih bisa ngupload itu pakai HP. Tapi untuk yang sekarang ini wajib pakai PC teman-teman. Nah, ini template-nya nih teman-teman. Ini file masternya. Nah, file master ini nanti kita pindahin ke file template resmi yang kita download dari halaman tokonya. Nah, ini ada dua nih, ada template dasar, ada template kategori. Kalau misalkan teman-teman ambil suppliernya dari Shopee juga, misalkan teman-teman ini mau diupload ke Shopee nih, nah ngambil suppliernya dari Shopee, teman-teman pakai template dasar. Karena apa? Karena kalau misalkan dari Shopee itu kategorinya kita bisa sama persis dengan supplier. Jadi misalkan teman-teman ambil dari Shopee buat diupload di Shopee, nah itu kategori produknya sama persis. Jadi lebih baik teman-teman pakai template dasar. Karena apa? Karena kalau template dasar ini teman-teman boleh masukin berbagai macam kategori di satu template. Kayak gitu. Klik download. Nah, bedanya apa dengan yang template kategori? Kalau yang template kategori ini khusus kategori tertentu. Biasanya supplier itu nggak hanya jual satu macam kategori, biasanya ada banyak. Entah itu 2 atau 3 gitu. Tapi jarang banget yang cuma satu. Itu jarang banget. Misalkan cuma kesehatan doang atau misalkan cuma fashion buy doang, itu pasti ada aja yang lain kategorinya. Jadi lebih baik teman-teman pakainya template dasar. Karena kalau template dasar ini kita bener-bener copy paste kategorinya supplier ke template teman-teman, ke file masternya, ke sini nih. Nah, ini kan ada kode-kodenya nih, kode kategori. Nah, ini setiap kode ini beda kategori. Ini saya yang kebetulan ini ngambilnya dari supplier di Shopee. Saya mau upload ke Shopee juga. Nah, ini setiap kategori ini, setiap angka-angka ini beda kategori nih teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman pakai yang template yang template dasar. Jadi jangan template kategori karena ribet. Jadi nanti teman-teman mesti misahin. Setiap kode ini kan kategorinya kan beda-beda nih. Setiap kategori yang di sini. Ini kan kategorinya kan beda-beda dan juga ini nggak ada namanya kan, hanya kode doang. Nah, teman-teman lebih baik pakainya yang template dasar, jadi bisa langsung semuanya masuk. Kalau misalkan yang kategori, teman-teman mesti pilih. Jadi kalau misalkan kategori perlengkapan rumah, ya teman-teman pakai template perlengkapan rumah, nggak bisa pakai template yang lain, kayak gitu. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita tadi pakai template dasar udah kita download. Ini karena saya ngambil supplier dari Shopee ya teman-teman. Kalau teman-teman ngambil supplier yang dari luar Shopee, entah dari Lazada, entah dari Tokopedia, itu biasanya kita kategorinya kita samain. Karena apa? Karena kategori
yang ada di Shopee, yang ada di Tokopedia itu berbeda teman-teman dengan ada yang di Shopee. Jadi kita nggak bisa untuk menyamakan. Jadi paling nggak biasanya kita akan ngambil yang kategori terdekat kayak gitu, kategori umum. Jadi memang nggak bisa sama persis kalau teman-teman ngambil suppliernya dari luar Shopee. Kalau teman-teman mau ambil supplier dari Shopee, baru kita bisa samain kategorinya sama persis. Kalau dari luar Shopee paling ya kita hanya ini aja, samain semuanya gitu, yang kategori-kategori umum. Jadi nggak spesifik. Kalau teman-teman mau, nanti teman-teman bisa ganti setelah diupload. Jadi misalkan pada saat teman-teman upload kategorinya nggak sesuai, teman-teman boleh ganti kategorinya sendiri kayak gitu. Atau kalau misalkan nggak mau ganti satu-satu, ya teman-teman lebih baik ambil supplier dari Shopee aja. Biar apa? Biar kategorinya sama. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi tadi udah kita download, kita buka filenya. Ini template yang dasar. Template dasar itu bisa masuk semua kategori. Nah, ini teman-teman, ini template dasar seperti ini. Kalau mau pastikan kalau mau ngisi harus klik enable editing dulu ya. Biasanya ada yang nggak bisa langsung diisi. Oke, kalau sudah teman-teman kita pindahin nih. Nah, cara pindahinnya gimana? Cara pindahinnya teman-teman tinggal di copy aja semuanya. Jadi dari paling ujung sini nih, yang kategori ini, yang kode kategori sampai ke pojok sini. Nah, sampai sini. Nah, pastikan sampai semua ya. Nah, nanti teman-teman harus tahu juga isiannya tuh apa aja kayak gitu. Nah, jadi udah seperti ini. Jadi pastikan teman-teman kliknya di sini. Oke, kita ulang nih. Kita ulang. Jadi teman-teman klik dulu di sini, yang paling pojok, yang kategori ini di paling pojok sini, teman-teman klik paste. Nah, nanti dia akan terisi semua secara berurutan. Jadi ini udah susunannya udah sesuai dengan template teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu edit-edit lagi. Kayak gitu. Nah, ini pastikan teman-teman paham dulu nih. Kategori, nama produk, deskripsi. Jadi semua isian-isian yang ada di sini teman-teman ngerti. Contoh misalkan kadang yang suka bingung nih teman-teman di bagian variasi nih. Misalkan di sini nih. Berat produk. Kenapa di sini ada berat produk, dan di sini kosong? Karena apa? Karena 3 ini itu terhitungnya satu produk teman-teman. Karena apa? Karena variasi. Misalkan gini. 3 produk tadi kita blok dulu. Apa 3 baris tadi? Nah, ini kan kenapa nih kosong? Karena ini ada variasinya. Jadi di baris ini sama baris ini itu ada variasi teman-teman. Nah, ini dia variasinya. Kayak gitu. Terus yang berikutnya ini harus diisi juga nih teman-teman. Jadi yang diisi sampai mana? Sampai jasa kirim. Jasa kirim ini harus diisi. Kalau ini kan masih ada kosong nih, berarti ini harus diisi. Caranya gimana? Teman-teman tinggal copy aja. Itu ada 2 kolom yang belum diisi. Kita copy 2 kolom ini. Kita copy. Kita paste lagi ke sini teman-teman. Dah, oke. Ini udah terisi, ini nggak perlu diisi, ini kosongin aja. Terus sama satu lagi yang sering kelewat itu adalah bagian nama variasi nih. Jadi bagian nama variasi 1, ini yang nama variasi 1 ini selalu kosong nih teman-teman. Kita udah copy, ini kita nggak tahu kenapa kita udah copy tapi ini nggak bisa terisi di template itu, nggak pernah bisa terisi. Jadi teman-teman di sini harus diisi kalau misalkan kosong. Ini kadang-kadang aja, jadi nggak mesti selalu ya, tapi kebanyakan mayoritas di sini tuh kosong. Teman-teman di sini bisa diisi misalkan ukuran, warna kayak gitu. Biasanya di sini kita tulis misalkan warna. Tapi nih teman-teman isi yang ada variasinya aja ya. Kalau yang di sini jangan, karena apa? Karena dia bukan variasi, dia cuma satu produk doang. Jadi taunya dari mana? Taunya dari yang kolom sebelah kanan sini. Varian untuk variasi 1. Nah, ini di sini nih. Artinya kalau ini variasi nih. Misalkan teman-teman isi warna. Jadi disesuaikan. Misalkan di sini
XL, L, M, S, berarti teman-teman tulisnya ukuran kayak gitu, disesuaikan aja. Kalau misalkan di warna ya teman-teman, misalkan di sini jenisnya warna, teman-teman isinya di sini warna kayak gini. Nah gini teman-teman, jadi yang kosong-kosong nggak usah, teman-teman isinya yang ada variannya aja. Ini nggak mesti selalu warna ya teman-teman, ini disesuaikan aja sama sebelahnya. Ini saya hanya ngasih contoh aja. Misalkan ini ukuran gitu, bebas teman-teman ngisinya. Ini warna, misalkan jenis juga bisa, jenis. Nah ini teman-teman isi sampai bawah, pastikan teman-teman ini udah terisi semua. Kalau ini memang kita nggak bisa ngisiin teman-teman, jadi teman-teman harus isi sendiri di templatenya. Jadi pastikan teman-teman paham sistem kerjanya dulu ya. Jadi pahami dulu template ini itu strukturnya bagaimana. Jadi pastikan teman-teman paham dulu sama struktur file masa upload ini. Apa yang harus diisi, apa yang nggak perlu diisi. Kayak gitu teman-teman. Oke, ini lanjut aja. Nah, ini ada yang isi nih teman-teman. Tapi kenapa nggak semua gitu kan? Makanya kita di sini di sistemnya juga kurang paham. Jadi teman-teman harus isi secara manual di sininya. Nah, ini kayak gini nih ukuran, misalkan ukuran SML. Nah, ini warna. Oke, kalau udah, misalkan teman udah isi, anggaplah ini teman-teman udah ngisi semua nih sampai bawah gitu kan. Nah, teman-teman kalau udah tinggal ini aja, tinggal di save. Terus kita mulai upload. Nah, ini masih banyak nih teman-teman. Oke, ini saya isi dulu aja deh ya. Nanti saya cut. Ya, oke teman-teman. Jadi ini udah keisi semua ya. Nah, teman-teman juga pastikan juga di bagian kategori dan sama judul jangan sampai ada yang kosong nih teman-teman. Biasanya ada supplier yang dia ngisi produk di bagian apa judul tapi deskripsi itu dikosongin. Biasanya nih yang dari Tokopedia, supplier Tokopedia itu sering kayak gitu. Jadi cuma judul doang, deskripsinya kosong, itu nggak bakal bisa diupload teman-teman. Teman-teman kasih tambahan kata-kata minimal 20 karakter supaya produk itu bisa diupload. Nah, ini kita cek. Kalau misalkan udah keisi semua udah oke berarti. Nah, ini udah nih teman-teman. Oke. Nah, kalau udah ini kita save aja. Ini kita save. Terus kita mulai upload teman-teman. Kalau udah kita save, kita balik lagi ke halaman toko, halaman upload file,
kita pilih file yang tadi, template resminya yang tadi baru kita isi. Tadi yang ini basic template. Oke, kita upload. Kita tunggu dulu. Nah, biasanya kalau dia berhasil atau gagal nanti itu ada notifikasinya di sini. Jadi entah itu berhasil atau gagal, ntar ada notifikasinya. Kalau gagal dia akan disuruh download, lalu ada notifikasi kenapa gagal kayak gitu. Ini produknya ada 195. Jadi kalau teman-teman lihat tadi misalkan di templatenya itu barangnya kan ada kolomnya ada banyak ya. Makanya ini suka ini juga nih. Salah paham biasanya teman-teman di bagian sini. Biasanya di sini bilangnya kok barang saya ada 700 ya, banyak banget. Padahal kan saya cuma ada 190, kenapa di sini ada 700? Jadi itu karena variasi teman-teman. Jadi kalau kayak gini nih, misalkan satu produk nih. Ini satu produk, tapi variasinya ada banyak. Nah, ini tetap dihitung satu produk saat diupload. Karena apa? Karena dia SKU-nya sama nih, SKU-nya sama. SKU-nya terhitung satu produk. Kayak gitu. Jadi kenapa jadi banyak baris? Baris jadi banyak karena memang variasinya banyak. Gitu teman-teman. Nah, ini berhasil sebagian, ada yang gagal nih teman-teman, ada yang gagal 2 produk. Teman-teman bisa lihat di bagian sini, download. Nah, di sini nih teman-teman. Biasanya duplikat, biasanya kalau misalkan gagal tuh karena duplikat atau karena ada yang kosong, ada kolom yang kosong. Teman-teman lihatnya di pojok. Nah, ini dia. Variation cannot exceed 50. Ini kategori invalid. Kategorinya nggak sesuai. Nah, ini mungkin kategorinya salah. Nah, ini bagian ini ada yang invalid. Gagang coklat. Oh, nah nih. Ini 2. Jadi dia satu SKU. Tapi variasinya ada banyak nih, gagang coklat. Nah, ini nggak boleh double nih teman-teman. Ini nggak boleh double karena kalau double itu dia nggak bisa diupload. Gitu teman-teman. Ini kategori invalid. Nah, ini contoh aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ini gagal, teman bisa edit dulu nih. Misalkan ini namanya diganti, ini harus beda semua. Jadi ini kategori, setiap kategori namanya harus beda. Misalkan warna, jangan sampai ada yang sama kayak gitu. Yang sama teman-teman hapus misalkan. Ini misalkan gagang coklat dihapus karena ada 2 kayak gitu, teman-teman hapus aja. Yang jangan sampai double. Gitu. Kalau kategori invalid ini masih belum ketemu sih teman-teman. Atau bisa jadi kodenya salah. Atau bisa juga karena sistem yang error dari mas uploadnya kayak gitu. Kalau kodenya udah betul, kode kategorinya udah betul, berarti memang dari sistem mas uploadnya yang error. Nah, gitu teman-teman. Tadi oke, kita lanjut dulu ya. Jadi ini buat info aja buat teman-teman. Jadi kalau misalkan ini gagal, teman-teman bisa upload ulang lagi filenya. Edit dulu, diedit, terus nanti file yang ini diupload lagi. Kayak gitu. Itu bisa. Nah, oke, lanjut ke halaman tadi proses mas uploadnya. Kalau teman-teman udah upload filenya, teman-teman langsung klik perubahan atribut masal. Jadi atribut ini memang kita harus ngisi di bagian proses mas upload. Atribut nggak bisa diisi di template file mas upload. Jadi nggak bisa diisi di file. Ini harus di sini ngisi atributnya. Nah, biasanya kalau saya itu ngisi detail-detail ini itu nggak mesti sama persis. Artinya ini hanya formalitas aja. Karena apa? Karena pembeli itu pasti dia akan baca lebih ke deskripsi produk untuk detail produknya. Jarang dia ngelihat atribut. Kayak gini, merek. Saya isi tidak ada merek. Terus klik ya untuk terapkan ke semua produk di kategori yang sama. Nah, contohnya begitu teman-teman. Nah, teman-teman isinya yang mana? Yang ada tanda bintangnya aja. Yang nggak ada, nggak usah diisi karena nggak wajib.
Nah kayak detail-detail begini teman-teman, ini nggak mesti teman-teman isi sama persis, karena rata-rata pembeli itu dia akan melihat dari deskripsi produk. Ini kalau menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman pengen detail pun nggak masalah. Misalkan teman-teman pengen disesuaikan nih atributnya sama produknya, itu boleh. Cuma memang akan jadi lebih lama teman-teman ngerjainnya. Gitu. Kalau saran saya sih teman-teman, karena ini sebetulnya formalitas aja. Dan ini harus ngisinya di sini nih, proses mas uploadnya. Jadi nggak bisa teman-teman bikin di file mas upload. Nah, oke teman-teman, jadi ini udah keisi semua atributnya. Jadi per halaman ini teman-teman hanya bisa upload 50 produk aja. Jadi per halaman kayak gini nih, per sesinya teman-teman bisa upload 50 produk. Jadi kalau misalkan udah terisi semua atributnya, teman-teman tinggal klik pilih semua. Klik di sini pilih semua, lalu klik tampilkan teman-teman. Ada 3 produk yang belum diisi. Oh nih ada yang belum terisi semua nih teman-teman. Oke, kita lewatinnya dulu. Jadi ada 47 produk yang siap ditampilkan. Oke, kita tampilkan. Nah ini kalau udah, dia akan langsung muncul di halaman sini tadi, di halaman produk saya. Ya kan tadi di sini ada 86 produk totalnya, 87 produk. Nah ini kita udah mulai ngupload nih teman-teman. Memang untuk proses mas upload Shopee ini agak lebih rumit ya dibandingkan dengan mas upload Tokopedia. Kalau mas upload Tokopedia itu lebih mudah, karena dia lebih simpel, terus juga lebih cepat juga. Kalau Shopee ini agak lebih detail kayak gitu teman-teman. Banyak yang mesti teman-teman pelajarin dulu sebelum teman-teman mulai upload produk. Paling nggak teman-teman paham dulu proses dari awal sampai produk itu terupload itu seperti apa, teman-teman paham dulu. Nah ini udah. Coba kita cek di halaman produk, kita refresh. Nah udah nambah ya teman-teman ya, udah nambah 47 produk. Jadi 134 produk di sini. Nah gitu teman-teman. Kalau misalkan mau dilanjutin lagi sama prosesnya kayak tadi aja, tinggal ulangin lagi proses yang tadi. Tinggal isi atribut, pilih semua, klik, simpan produk di halaman ini. Udah selesai. Jadi gitu teman-teman ya, proses mas upload. Semoga teman-teman paham dengan proses ini. Kalau belum nangkep, teman-teman nonton aja ulang-ulang, diulang-ulang terus aja. Sambil praktek ya. Jadi sambil praktek, sambil nonton, sambil dipelajarin juga. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan kalau teman-teman ikutin dengan baik, itu pasti sebetulnya bisa kok, gampang. Jadi karena ini memang tampilannya agak berubah dan prosesnya juga agak berubah dibandingkan dengan video yang sebelumnya. Video yang ini agak lebih rumit, agak lebih prosesnya lebih panjang. Tapi sebetulnya mudah teman-teman. Kalau teman-teman udah sering, nanti teman-teman akan terbiasa dan teman-teman pasti akan lebih lancar untuk mas upload. Gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.